Mbak Sofi. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, apa kabar nih? Wah, akhirnya kita bertemu kembali ya untuk kegiatan kita atau program kita yakni Work Ready. Kali ini kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kalau di minggu lalu Jasmine udah ngobrol sama Mas Panji, ya banyak hal tentang misalnya bagaimana sih membuat CV yang baik, sebenarnya apa saja yang mau dibahas atau dicantumkan di dalam CV. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu pembicara kita, inspirasional, dan tentunya insightful banget, dan yang pasti buat teman-teman yang ikutan Work Ready sudah cukup familiar dengan wajahnya kali ya. Jadi kita sapa dulu. Hai Mbak Sofi, apa kabar? Halo Mas Haikal, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana? Ya baik, alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah, oke. Nah, walaupun ini ya pandemi, kita harus tetap semangat ya Mbak ya. Harus dong, harus tetap positif. Betul. Nah Mbak, ini ya, kali ini kan kita akan bahas sebenarnya bagaimana persiapan kalau mau interview ya, wawancara buat teman-teman misalnya yang mau bekerja atau mau PKL, khususnya juga buat teman-teman yang SMK ya. SMK ya, benar-benar. Nah jadinya mungkin kalau aku contekan dikit sih sebenarnya melihat dari dari LinkedIn-nya Mbak Sofi kan, wah banyak nih kayaknya udah ada beberapa banyak sekali pengalaman, salah satunya bahkan dari Fabelio maupun dari Bukalapak buat sebagai freelance content writer gitu ya Mbak ya. Sebagai karyawan Mas dulu masih Wah, sebagai karyawan. karyawan ya. Ya, sekarang baru freelancer. Oh, sekarang freelance, kalau dulu content Benar. writer, karyawan officer gitu ya. Ya, Oke, baik. Nah, berarti kan sebenarnya di situ juga sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman Mbak Sofi ya, mungkin yang bisa kita share ke kita juga terkait dengan untuk wawancara seperti apa, terus kayak sebenarnya hal-hal yang perlu kita persiapkan tuh seperti apa. Nah, tapi sebelum aku mulai nih Mbak, aku mau kasih ini dulu kali ya buat teman-teman, mau reminder, mau mengingatkan, nanti jangan lupa untuk teman-teman yang hadir hari ini, yang ikutan nonton, ini adalah kegiatan pre-event untuk acara puncak dari Work Ready Virtual Conference kita, yang akan dilaksanakan di tanggal 27 Maret 2021, jam 9 pagi. Jadi kalau mau daftar bisa langsung ke rencanamu.id/workready. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman jangan lupa, pokoknya akan banyak sekali pembicara-pembicara yang seru seperti Mbak Sofi saat ini ya. Nanti akan banyak juga teman-teman kita yang lainnya yang akan share berbagai macam pengalaman mereka dari bidang-bidang mereka masing-masing gitu. Nah Mbak, kita langsung aja kali ya Mbak ya untuk pembahasan kita di sore hari ini. Nah, boleh ceritain dikit nggak Mbak pengalaman Mbak ketika proses interview kerja itu seperti apa sih Mbak? Oke, sekarang kalau untuk sekalian kenalan juga ya, Mas Haikal. Ya. Kenalkan, halo teman-teman, nama saya Sofi Nito. Supaya lebih akrab pakai aku aja kali ya. Terus teman-teman juga bisa manggil aku Opi karena emang biasa panggilan di pergaulan sehari-hari Opi. Jadi sekarang profesi aku sebagai freelance content writer atau penulis, tapi freelance gitu teman-teman. Jadi sekarang freelance itu sebenarnya sama aja kayak entrepreneur sih, karena kita harus cari klien sendiri, kita juga kerjain sendiri. Kebetulan aku sama teman-teman itu juga kerja sama, jadi ada 2 orang penulis lagi sama 1 orang desainer. Nah, dari situ, dari proses selama ini bekerja pasti kan mengalami berpuluh-puluh kali interview ya, seleksi kerja, interview, dan karena memang aku sendiri lulusan SMK Negeri 2 Yogyakarta, jurusannya Teknik Komputer Jaringan, itu jadi
mungkin bisa ini ya, relevan ya, bisa nyambung sama ceritanya teman-teman nih yang sama-sama sekolah di SMK juga gitu. Nah, kalau untuk pengalaman interview kerja mulai dari apa dulu nih Mas? Dari waktu Mungkin setelah ini lulus Mbak. SMK ya? Ya, setelah lulus SMK, terus prosesnya gimana sih sampai pada akhirnya di interview gitu? Oh, oke oke. Jadi kalau proses interview kerja ini sebenarnya kita punya peluang besar loh teman-teman karena kita punya kesempatan emas di sesi interview itu. Itu gimana caranya supaya kita bisa mempromosikan diri kita, bisa memperkenalkan diri kita, supaya perusahaan atau pelamar itu semakin kenal nih sama profilnya kita. Terus dia juga tahu kemampuan kita itu seberapa jauh dan tujuan dari interview kan yang kita pingin keterima ya teman-teman. Jadi mau nggak mau pasti kita harus menampilkan sisi terbaik dari kita sendiri gitu. Nah untuk interview kerja itu berarti bisa mulai dari PKL untuk kebutuhan PKL atau interview masuk kerja beneran nih. Maksudnya kalau PKL kan mungkin lebih ke magang ya. Karena dulu aku itu juga magang, itu juga ada interviewnya, cuman lebih singkat. Kalau kerja itu interviewnya lebih apa ya, lebih panjang ya. Seleksi kerjanya ada tahapannya gitu. Kayak gitu sih Mas Haikal. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa namanya tahapan untuk interviewnya sendiri pun itu sebenarnya banyak variasinya yang mengacu ke sebenarnya pekerjaan yang kita Kita lamar. kita lamar kayak gitu ya. Ya benar. Oke. Teman-teman, nanti kalau punya pertanyaan langsung aja silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusiin bareng ya. Ya. Tapi tenang, nanti Mbak Opi ya, tadi panggilannya Mbak Opi ya, bener ya. Iya benar Mas. Mbak Opi akan ngobrol-ngobrol bareng kita untuk 1 jam ke depan. Nah, selanjutnya nih Mbak, aku mau nanya, kalau memang Mbak kan udah beberapa kali ikut interview ya dengan misalnya calon pemberi kerja gitu, atau klien misalnya ketika mencari apa namanya klien baru untuk apa namanya pekerjaannya. Nah, sebenarnya apakah Mbak sendiri pernah merasakan ada gugupnya gitu? Ada perasaan aduh aku bisa nggak ya? Ada insecurity di situ nggak? Gitu. Oke. Kalau gugup atau nervous, deg-degan itu kayak wajar ya Mas, pasti. Ibarat kita kayak kayak lagi PDKT nih. Kan kalau ke perusahaan kan kayak lagi PDKT ya. Betul. Ingin nih bisa keterima kerja di situ. Pasti kan ada rasa-rasa kayak deg-degan, terus uh, khawatir, aduh keterima nggak ya, kayak gitu. Sebenarnya sih wajar ya Mas, untuk pertama kali rasa kayak nervous itu pasti kita alami. Wajar lah, manusia ya namanya. Itu salah satu bentuk emosi kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu apa ya, nggak perlu denial juga sih teman-teman. Nggak perlu nutup-nutupin kalau, aduh deg-degan nih, gimana ya caranya gitu. Sebenarnya deg-degan itu tuh kita bisa kontrol gitu teman-teman. Nah caranya gimana? Caranya itu kita harus tahu penyebabnya dulu nih. Apa sih yang bisa bikin kita deg-degan? Apa ya yang bisa bikin kita nervous gitu. Jadi contohnya misalnya kita nervous nih saat pertama kali wawancara atau pertama kali ikut seleksi atau tes kerja gitu. Wah nggak apa-apa lah, namanya juga baru pertama kali kan. Udah nggak apa-apa, hajar aja gitu. Terus misalnya penyebab gugupnya karena kurang persiapan. Jadi berarti kita harus lebih siap-siap nih untuk tesnya, misalnya datang ke tempat lebih awal atau mungkin tesnya online, kita harus online-nya lebih awal, terus menyiapkan alat tulis di samping kita, terus apa ya, situasi di sekeliling diusahakan nggak berisik gitu. Jadi itu bisa membuat kita tenang saat nanti kita interview kerja. Terus Jadi seandainya ini ya apa namanya datang lebih awal tuh sebenarnya adalah salah satu kunci ya. ya Itu hal benar-benar simpel tapi lebih ternyata ayem ya Mas. ini ya impactful banget Itu gitu ya. ngaruh, iya benar, Ya. ngaruh ke rasa nervous kita, benar. Terus misalnya kita itu gugupnya karena apa ya? Mungkin karena misalnya kurang pede ya, karena kita kurang pede gitu. Ya, nggak apa-apa, kita bisa ngurangin rasa gugup itu dengan cara latihan. Jadi misalnya contoh nih teman-teman, kita gugup karena kurang pede, karena kita kurang lama nih latihannya untuk interview. Jadi kita bisa mungkin latihan ngomong di depan cermin supaya semakin kita terbiasa untuk ngomong, berarti belibetnya kita bakal berkurang gitu ya Mas.
Oke. Terus kita bisa ini main peran atau role play sama teman kita. Misalnya fit call nih, teman kita acting pura-pura jadi pewawancara, terus kita yang ngejawabin. Jadi semakin sering kita latihan ngobrol, otomatis nanti kalau misalnya beneran nih situasi tes kerja beneran, itu bakalan gugupnya akan berkurang karena kita persiapan dengan cara latihan gitu. Oh. Terus nih mungkin yang terakhir penyebabnya gugupnya karena khawatir nggak lolos ya. Yang penting kita udah usaha maksimal, untuk hasil serahkan aja sama Tuhan gitu kan. Jangan lupa kalau misalnya persiapan-persiapan itu kita lakukan dengan maksimal, kalau memang tempatnya cocok sama profil kita, nanti insya Allah ada jalannya gitu. Oke, siap. Gitu sih, Betul Mas. sekali sih, Mbak. Jadi emang ini sih yang terakhir tuh, poin terakhir tuh sebenarnya adalah salah satu yang paling powerful sih, Mbak. Karena seringkali kita merasa ini ya, apa namanya, aduh bisa terima ya, bisa nggak terima nggak ya, sampai pada akhirnya kita pun kacau balau karena terlalu terkungkung sama pemikiran itu ya. Jadi lebih Iya, fokus ya, gitu ya, iya benar. sama proses interview Iya. itu. Gitu. Kalau dari pengalamanku dulu waktu lulus SMK itu aku daftar kerja ya Mas, seleksi kerja itu 87 kali. Aku 87 kali. ya, karena aku Wow. catat, aku bikin jurnal. Nanti aku sharing ke teman-teman juga nih tipsnya supaya Oke. misalnya kalau kita digantungin nih sama perusahaan kita harus gimana. Nah, aku tahu daftarnya itu karena aku catat di buku tulis waktu itu atau dicatat di handphone senyamannya teman-teman. Jadi karena 87 kali daftar, keterima cuma 1 kali Mas. Coba Mas bayangin nyesek nggak? Nyesek Agak karena gitu. iya, tapi di situ aku dari kegagalan-kegagalan itu aku belajar kalau ternyata mungkin aku nggak keterima di tempat perusahaan, misalnya perusahaan komputer karena aku jurusan komputer jaringan, karena mungkin profil aku kurang sesuai. Di situ dibutuhkannya pria untuk misalnya lebih angkat-angkat komputer atau butuh ke fisik. Oh ya udah nggak apa-apa gagal gitu, kita coba lagi cari yang lebih cocok. Jadi kemungkinan gagal itu nggak mesti karena kita itu bukan kandidat yang oke nih Mas, tapi mungkin lebih ke kecocokan profil kita sama perusahaan yang kita lamar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan sih dari salah satu penanya. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh HRD saat wawancara atau apa sih, Mbak? Oke, pertanyaan-pertanyaan yang ini ya secara umum ya Mas. Ya, umum. Secara umum biasanya awalnya itu kita diminta tolong untuk perkenalan diri. Di situ kita jangan malu untuk memperkenalkan diri karena itu balik lagi interview itu kesempatan emas buat kita. Jangan kita sia-siakan gitu kan. Terus biasanya biodata singkat kita, asal sekolah, terus apalagi ya pengalaman kerja atau pengalaman magang kita, udah pernah magang di mana aja. Terus aktivitas di sekolah, misalnya ikut organisasi atau pernah ikut lomba atau mungkin ikut komunitas atau klub di luar sekolah, itu nggak apa-apa teman-teman, diceritain aja karena itu ngaruh sih, ngaruh ke penilaian kerja juga. Atau mungkin teman-teman ikut kegiatan kemasyarakatan, misalnya pernah jadi relawan atau mungkin aktif di kegiatan keagamaan di masjid atau di gereja gitu atau di tempat-tempat ibadah lainnya. Nah, itu kita ceritakan aja gitu. Terus misalnya kita kalau SMK kan banyak prakteknya ya Mas. Ya. Itu prakteknya apa aja, pelajaran apa aja yang udah dipraktekin di sekolah, itu diceritain juga sangat sangat menambah poin kita di mata pelamar gitu Mas. Oke. Karena sebenarnya sudah punya pengalaman ya. Jadi kalau kalau apa namanya mereka tahu oh ini sebenarnya dia melamar bukan yang first timer banget nih gitu ya atau yang orang yang baru pertama kali gitu ya karena dia sudah sempat Ya, ada pengalaman-pengalaman lainnya. Oke Mbak, ya. nih kalau tadi kan sempat disebutin ya kalau sebenarnya diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, cara memperkenalkan diri di interview kerja yang menurut Mbak paling ya pas lah gitu untuk dilakukan seperti apa sih Mbak? Oke, perkenalan diri ya Mas. Iya. Dari 87 kali interview itu, jadi aku ini teman-teman belajar apa ya, belajar waktu pas aku interview dari pertama kali sampai misalnya kelima kali itu aku perkenalannya tuh singkat banget teman-teman. Jadi aku contohin ya,
yang kira-kira nggak aku rekomendasikan sama nanti yang aku rekomendasikan Boleh, perkenalannya boleh. gitu. Jadi contohnya gini, nih dulu tuh awal aku ingat banget Mas, aku bener-bener nervous, terus kayak aduh kuyu duduk di pojokan nggak pede, terus kayak apa, kayak ngebungkuk gitulah pokoknya Minder gitu ya. memprihatinkan ya bener. Jadi mungkin pelamar kerja nggak apa ya ngeblacklist aku lah ibaratnya. Terus karena perkenalanku juga kayak gini sih Mas. Jadi misalnya contohnya kayak gini, nama saya Sofineto Amalia. Saya biasa dipanggil dengan Opi. Saya lulusan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Jurusannya Teknik Komputer Jaringan. Hmm, saya melamar di perusahaan ABCD untuk posisi teknisi komputer. Terima kasih gitu. Itu yang aku lakukan waktu awal-awal interview dari pertama sampai mungkin ke beberapa kali di awal. Terus aku evaluasi ya Mas, maksudnya sharing sama teman-teman juga loh. Temenku tuh kayaknya sama aku kayaknya lebih okean aku deh gitu. Insecure. Kok dia yang keterima ya gitu. Terus aku belajar dari oh ternyata aku perkenalannya nggak pede, terus nggak lengkap, nggak panjang gitu. Jadi kita nggak terlihat menonjol di mata pelamar, nggak menonjol di mata HRD gitu. Mhm. Jadi sebaiknya kita harus menampilkan kesan yang oke nih kalau kita tuh emang layak, emang pantas diterima di perusahaan tersebut gitu. Jadi Oh, contohnya ini contoh yang aku udah pelajari setelah aku tanya-tanya sama senior juga, Mas kok kamu bisa keterima, Kak kok kamu bisa keterima, itu kayak gimana. Nah salah satu poinnya tuh ternyata di perkenalan diri, karena perkenalan diri kan biasanya paling awal ya Mas. iya. Nah itu HRD, wah menarik nih orang ini, kita gali lagi lah lebih jauh gitu. Kalau di kesan pertama itu udah kayak ngebosenin lah, udahlah pengen cepet-cepet kelar aja lah gitu. Biasanya kayak gitu kalau menurut HRD. Ini aku juga sharing sama teman-temanku yang kerja jadi HRD Oh gitu gitu, teman-teman. oke. Jadi ini objektif ya, maksudnya ini nyata gitu di lapangan karena perkenalan itu sangat penting. Baik. Jadi langsung aja nih contohnya misal perkenalan yang aku rekomendasikan ke teman-teman. Jadi misalnya pertama kita harus ngucapin selamat siang atau selamat pagi sapaan dulu ke HRD-nya. Kita juga sebaiknya harus tahu juga nih nama HRD-nya siapa. Jadi contohnya kayak gini. Selamat siang Bapak Teguh dari perusahaan Maju Sejahtera. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan atas sesi wawancara kali ini. Perkenalkan ya Pak, nama saya Sofinito Amalia. Saya biasa dipanggil dengan Opi. Saya saat ini sebagai lulusan SMK Negeri 2 Yogyakarta, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Untuk pengalaman kerja sendiri, saya sebenarnya belum punya pengalaman kerja Pak. Jadi untuk kali ini baru yang pertama. Akan tetapi saya memiliki beberapa kegiatan di sekolah. Yang pertama saya pernah ikut kegiatan jurnalistik dan ikut lomba desain web tingkat kota. Kemudian untuk di masyarakat saya aktif di Karang Taruna di desa saya. Kemudian saya untuk pengalaman kerja walaupun belum ada, akan tetapi saya pernah mengikuti program PKL di Universitas UIN Yogyakarta. Waktu itu proyeknya saya pernah membantu tim dari teman-teman mahasiswa di UIN untuk membangun 2 laboratorium komputer, masing-masing unitnya 50 unit dengan sudah lengkap dengan komputer dan jaringannya sudah terinstalasi dengan baik. Mungkin perkenalan dari saya cukup sekian. Uh, Terima kasih atas kesempatannya. Balik lagi terima kasih di akhir. Kemudian jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin seperti itu Mas. Oke. Perkenalannya gitu. Jadi Nah, ada susunannya. iya, lebih Sapaan lebih smooth ya, dulu. kayak lebih runut, terus juga Ya benar. bukan yang kalau tadi kan terkesannya ya udah nama apa kayak kalau kita lagi kalau dulu kan zaman-zaman kita binder gitu ya, nama Iya benar. apa Iya benar-benar. gitu. Iya iya. Tapi Karena jadi nervous lebih Mas lebih ada mungkin ya. cerita ya. Yang pertama karena nervous itu sih. Betul. Bener-bener bikin Jadi ambiar kalau nervous itu Mas, walaupun mungkin udah persiapan ya, hmm, gitu sih. oke. Nah, ngomong-ngomong masalah apa kesan pertama nih, Mbak. Ini salah Mhm. satu hal yang juga ditanyakan sama
audiens kita ada dari Fauzi 0114. Outlook Halo fisik Fauzi. itu berpengaruh nggak saat melamar kerja? Ini kan juga sebenarnya termasuk first impression juga ya. Kalau dari Mbak Kopi, lihatnya gimana tuh Mbak pengalamannya? Oke. Lebih ke penampilan ya Mas? Oke, jadi sebenarnya untuk semua posisi pekerjaan kita wajib untuk berpenampilan semenarik mungkin. Jadi misalnya kalau yang cewek ya mungkin bedakan, yang cowok sisiran gitu, yang rapi pakai kemeja yang rapi gitu. Nggak harus mahal tapi rapi ya, minimal rapi lah. Terus terutama kalau misalnya di pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya untuk kalau aku kan komputer jaringan ya Mas, misalnya untuk posisi sales komputer berarti kan lebih diutamakan yang berpenampilan menarik atau mungkin ada tinggi badan tertentu gitu. Itu tergantung kualifikasi pekerjaannya. Tapi apabila pekerjaannya itu lebih di belakang layar, kayak aku itu dulu teknisi printer sama admin komputer itu kan di belakang layar ya. Jadi selama kita perilakunya sopan, pekerjaannya baik, itu sepertinya untuk penampilan fisik nggak terlalu diutamakan. Seperti itu sih Mas kalau untuk look look ini ya, look kita gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya seperti saat ini ya, misalnya karena pandemi, terus kita tidak bisa ketemu langsung, setidaknya dengan terlihat rapi atasannya itu juga nggak masalah ya sebenarnya. Iya Ya. benar. Yang Benar, penting benar memang banget. pada saat kita face to face sama mereka itu memang memberikan kesan sebagai kandidat yang sebenarnya rapi dan sopan gitu ya. Iya. Oke, Mbak. Terus kalau dari cara duduk nih, apakah posisi duduk juga berpengaruh nggak sih Mbak? Kalau kita, apalagi kayak sekarang ya kita saat ini gitu. Gimana? Apakah Kalau itu sesuatu posisi hal yang duduk. juga penting? Oke. Kalau offline nih Mas, mungkin beberapa perusahaan mengharuskan tes kerja secara offline ya dengan pembatasan jarak atau mungkin dibatasi sekat atau mungkin dengan protokol kesehatan lainnya. Itu kalau misalnya offline ya, ini aku saran dari teman HRD ya, dari teman HRD ku untuk posisi duduk itu kita duduknya tegak tapi rileks. Jadi jangan tegak tapi tegang, jangan tegang karena kalau tegang kan kayak kaku kan kelihatan gitu ya. Iya. Terus tapi jangan bungkuk ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku itu awal-awal interview tuh kayak gini pasti karena malu, karena nervous. Jadi jangan tunjukkan kalau kita itu malu gitu kan. Duduknya tegak tapi rileks aja gitu. Terus jangan bungkuk. Posisi tangan juga jangan disilangin ke depan gini ya Mas. Jadi kan kadang ada meja tuh. Jadi kan ada meja tuh. Kan kadang kan kayak gini kan. Gini Kayak ya? ngilang. Ya benar gini atau entah gini atau mungkin gini. Jangan disilangin, jangan ditutup karena kesannya kita sebagai pribadi yang defensif atau mungkin tertutup gitu, nggak terbuka waktu diwawancarain. Jadi untuk posisi tangan itu sebaiknya kalau duduk di kursi ditaruh di atas paha aja itu nggak apa-apa, aman. Ya kayak gitu. Terus jaga kontak mata sama pewawancara. Terus apa lagi ya? Jangan bungkuk udah ya tadi ya. Jangan bungkuk sama ramah, sebisa mungkin ramah, murah senyum. Maksudnya penampilannya nggak masam gitu ya. Jadi menampilkan kalau pribadi kita itu enak diajakin ngobrol, enak diajakin diskusi gitu. Itu salah satu kesan juga. Terus posisi kaki itu jangan ngilang, terus napak tanah ya. maksudnya nggak apa ya, kalau kan kadang kan kayak ada orang yang suka kayak jinjit gitu kan Mas, sambil goyang-goyangin kaki di kursi. Oh gini ya, Kayak goyang-goyangin kaki gitu loh Mas. oh jadi kakinya digoyang-goyangin gitu ya? Kan nggak napak kan itu, nggak napak tanah kan, jadi kayak gini terus goyang-goyang gitu. Jangan kayak gitu juga sih. Kalau bisa kakinya biasa aja napak tanah, terus jangan disilangin, jangan diangkat juga kakinya. Kadang kan waktu pas masih nunggu
interview kan jadi mungkin ada kandidat lain ya. Jadi mungkin itu kayaknya kita masih santai karena belum masuk ruangan interview, tapi hati-hati ya teman-teman, itu banyak yang merhatiin dari interviewernya. Jadi kakinya jangan diangkat satu ke kaki satunya waktu pas masih nunggu Dilipat giliran. gitu ya. Dilipat gitu. Jadi kakinya di Hmm. bawah aja gitu Oh, sih. oke. Nah, tapi kalau dilipat itu memang apa namanya bocorannya sesuatu yang dirasa kurang sopan gitu ya. Iya, lebih baik biasa aja sih Mas, kayak ya napak biasa aja lurus gitu. Oke, baik. Nah, Mbak, itu kan tadi kalau dari Oh, kalau pengenalan, terus offline ya, kayak aku pesan lupa. pertama kita. Uh-huh. Terus ketika kita menceritakan pengalaman kita sendiri, pengalaman kerja, Uh-huh. ada nggak sih, ya tadi kan Mbak Popi udah sempat jelasin ya, misalnya kita 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 juga elaborasikan sedikit, jelaskan sedikit tentang pengalaman kerja. Nah, ada nggak sih tips-tips yang memang harus dilihat ketika kita menjelaskan tentang pengalaman kerja tersebut? Kalau pengalaman kerja kan tadi prakteknya udah aku praktekin ya ke teman-teman. Mungkin ini lebih ke tips secara umum ya Mas, tips Ya. kalau untuk cerita pengalaman. Jadi yang pertama itu jujur. Itu penting banget karena cari orang jujur itu susah zaman sekarang. Jadi jujur itu penting. Seandainya seperti yang tadi udah aku praktekkan, misalnya kita belum pernah PKL, nggak apa-apa, sebutin aja belum pernah PKL gitu. Kita belum pernah ngelamar kerja, nggak apa-apa, sebutin aja kita belum pernah melamar kerja. Jadikan itu sebagai ini kesempatan pertama saya untuk bisa bekerja dengan sebaik mungkin gitu. Balik lagi promosiin diri kita Oh, gitu. Terus seandainya belum pernah ikut kerja, belum pernah kerja nggak apa-apa, belum pernah PKL nggak apa-apa. Nah terus kita harus cerita apa dong di pengalaman kita gitu kan? Kita bisa ceritain minat kita seputar tentang dunia kerja di situ. Jadi misalnya contoh kalau jurusan aku teknik komputer jaringan, aku cerita nih, saya sangat tertarik dengan dunia desain web dan juga animasi. Untuk menambah pengetahuan saya sering lihat video-video di YouTube dan juga sering untuk praktek latihan membuat desain website yang baik. Nah, kalau misalnya teman-teman punya portfolio nih, portfolio dari desain webnya atau mungkin dari coretan-coretan apa ya, kalau misalnya jurusanku kan mungkin bikin aplikasi gitu ya Mas. Nah, itu bisa ditunjukin. Balik lagi tergantung jurusannya teman-teman ya, nanti disesuaikan sendiri gitu. Jadi kita bisa cerita hal-hal yang kita minati tentang dunia kerja tersebut, atau mungkin kita bisa di akhir sesi perkenalan kita bisa tanyakan ke pewawancara kita tentang hal-hal yang ada di perusahaan. Contohnya misalnya, Pak, untuk seleksi tahapan untuk seleksi tahapan selanjutnya akan seperti apa? Pak, untuk perusahaan ini itu produknya itu apa aja sih, Pak? Terus produksinya udah sampai mana aja pengirimannya. Jadi kita menunjukkan minat kita kalau kita memang tertarik di perusahaan tersebut. Jadi itu bisa menambah nilai poin plus dari profil kita. oke. Mas Haikal. Ini ya, jadi memang dilihat kita juga proaktif sebenarnya Iya, tertarik proaktif. juga dengan apa yang sedang dilakukan sama perusahaan tersebut ya gitu ya. Benar, benar banget. Oke. Nah, Mbak, nah tapi terus ada yang tanya juga nih, Mbak. Misalnya nih kita apalagi kalau lulus dari SMK terus belum punya pengalaman yang banyak, tapi aktif juga nih sebenarnya ikutan webinar. Itu kan sebenarnya juga merupakan hal yang positif juga kan di salah-salah Iya. waktu luang. Nah, itu bisa kita untai nggak? Mungkin apa yang bisa kita jelasin sehingga itu bisa jadi nilai plus gitu? Oke, untuk pengalaman ikut webinar, sekarang kan banyak ya Mas, karena masa pandemi ya. Karena Hmm. mungkin dulu aku belum banyak untuk sosialisasi atau program webinar gitu, jadinya aku nggak cerita. Nah, karena sekarang semakin berkembang ya teman-teman, dunia semakin berkembang, semakin maju. Jadi untuk pengalaman ikut webinar atau mungkin ikut program yang dari rencanamu sama British Council sama eh, Kementerian Pendidikan itu diceritain aja. Dari saya udah pernah ikut untuk seleksi kerja sama materinya ini gitu, disebutin, itu juga sangat menambah poin gitu. Jadi dari mata HRD atau perusahaannya itu terkesan kalau kita
anaknya aktif. Jadi mungkin walaupun belum punya pengalaman kerja, tapi kita nggak berdiam diri, kita selalu menambah upgrade skill kita. Kita selalu mau belajar untuk menambah hal-hal di luar di luar sekolah aja gitu. Tapi menambah kemampuan-kemampuan lain yang mendukung kita saat nanti kita bekerja. Oke, betul sekali. Nah, kembali lagi, karena biar terlihat kita sebenarnya proaktif dan mau belajar gitu ya. Walaupun di waktu senggang, kita bisa ikutan dan mau untuk menambah wawasan, skill, dan juga hal-hal yang sebenarnya penting buat kita. Nah, kalau gitu saya mau ingatin dulu, kan tadi udah ngobrol soal webinar, jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar di SMK Work Ready Virtual Conference kita untuk Sabtu nanti, tanggal 27 Maret 2021, pukul 9 pagi. Kalau teman-teman mau ikutan, bisa cek di rencanamu.id/workready, nanti biar teman-teman bisa mendengar lebih banyak lagi nih insight, ilmu yang bermanfaat dari para pembicara yang juga insightful, sama seperti Mbak Sofi saat ini ya. Mbak, nah kita lanjutin kali ya. Kalau gitu nih ada juga pertanyaan Mbak, kan seringkali kita ditanya, kamu boleh nggak jelasin sedikit tentang plus kamu apa, minus kamu apa? Nah, ini akun Other Another nanya, kalau gitu ketika kita ditanya tentang kelemahan, enaknya jawabnya gimana ya? Kalau untuk kelemahan ya, Mm-mm. untuk kelemahan, kalau dari ini pendapat aku pribadi ya, selama ikut interview kerja, untuk kelemahan juga aku ceritakan. Jadi misalnya contohnya gini, kelemahan aku misalnya sebentar. Misalnya cepat lupa gitu. Tapi selain dari kelemahan itu, kita juga menawarkan, oh gimana nih caranya supaya aku nggak cepat lupa. Jadi misalnya untuk kelemahan saya orangnya mungkin cepat lupa, Pak. Tapi di balik sifat saya itu, saya selalu mengantisipasi agar tidak mudah cepat lupa. Saya selalu menyiapkan buku agenda kecil yang sering saya bawa kemana-mana. Jadi seandainya ada tugas atau ada pekerjaan yang harus diselesaikan secara mendesak, saya harus segera catat dan saya kerjakan sesuai dengan prioritasnya gitu. Jadi tetap bisa kita akalin teman-teman. Jadi nggak cuma kelemahan kita istilahnya kita ceritakan, tapi kita nggak kasih solusi gitu. Jadi kita juga tutupi kelemahan kita dengan kita tahu nih cara menanggulanginya itu gimana. Nah, jawabannya itu dengan cara mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kelemahan kita apa, terus sekiranya kita bisa lakukan apa ya supaya kelemahan itu bisa kita minimalisir gitu, Mas. Oke, jadi ini ya apa namanya, ini permainan trik juga ketika kita menyampaikan kelemahan kita juga bisa nih sisipin sebenarnya hal-hal yang mungkin jadi jalan keluar dari kita sendiri pun gitu kali ya Mbak ya. Ya, Kayak benar-benar. apa namanya ya untuk mengurangi hal tersebut sebenarnya saya sudah melakukan apa-apa saja gitu kali ya. Iya. Terus ini Mas, kalau dalam interview itu aku jadi keinget waktu itu pernah ditanyain sama yang ngewawancarin aku. Jadi kalau di komputer jaringan kan ada istilah troubleshooting ya, atau gimana caranya kita bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin ada error gitu. Jadi contohnya gini, saya pernah ditanya, Mbak, gimana caranya kalau misalnya printernya paper jam atau kertasnya nyangkut gitu. Ya. Nah, itu biasanya di interview ada tesnya juga tuh, Mas. Untuk simulasi pertanyaan atau simulasi praktik, tapi secara lisan. Nah, itu kita juga harus siapin tuh, teman-teman. Nah, gimana ya kalau misalnya paper jam? Jadi kita kasih solusi. Terus kalau misalnya tintanya ini, Mbak, harus ganti tinta, caranya gimana kalau pakai cartridge? Terus kalau misalnya pakai yang jarum suntik yang infus itu caranya gimana biar nggak masuk angin, biar tintanya tuh rata gitu, nggak kepatah-patah waktu di print gitu kan. Nah, dari situ perusahaan tuh menilai kalau kita orangnya bisa kasih solusi, karena kan di setiap pekerjaan pasti ada masalah ya Mas. Kita itu dikasih pekerjaan supaya kita bisa membantu perusahaan tersebut supaya jalan lebih lancar gitu kan. Jadi memang perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang bisa kasih solusi, atau seenggaknya seandainya solusi tersebut kurang tepat tapi kita bisa kasih pendapat, oh alternatifnya seperti ini gitu. Jadi untuk
Untuk itu kita bisa dilatih teman-teman, caranya sering-sering latihan tadi, terus sering-sering browsing gimana caranya untuk interview kerja yang berkaitan sama, terutama sama praktek di jurusan kita. Oke, iya. Nah, berarti ini apa namanya, kita juga sebenarnya dituntut ada beberapa hal yang mungkin kalau di tempat lain itu tesnya tertulis, tapi ketika interview Mm-hmm. juga nanti ditanya juga gitu ya. Dan salah satunya tadi pemecahan masalah, bagaimana Mm-hmm. kita menyelesaikan masalah itu, apalagi dalam waktu singkat nih, kamu ada masalah ini, kamu gimana nih jawabnya? Soalnya waktu mikir juga jadi lebih pendek, iya nggak sih Iya, Mbak Oki? benar. Waktu mikirnya terbatas. Apalagi sekarang kan pandemi ya, Mas. Jadi mungkin Betul. untuk tesnya itu secara lisan itu sangat memungkinkan sih, Mas, kalau pandemi. Jadi misalnya kayak video call kayak gini nih. Nah, untuk posisi duduk itu yang penting kelihatan tegak, terus kita juga ngelihat apa namanya? Ngelihat kameranya, jangan lihat layarnya. Jadi kan kadang karena kita terpaku sama apa namanya sama orang yang kita ajak ngobrol, kita jadi kadang lupa kan ngelihat kameranya. Jadi selang-seling lihat layar sama lihat kamera juga. Oh, Terus untuk tesnya itu kadang juga tes lisan gitu. Karena kan kita nggak bisa datang ke lokasi kan iya. gitu. Disiapin juga jangan lupa. Jadi latihan ngomong itu penting apalagi di era pandemi kayak gini untuk tes-tesnya secara video call kali ya Mas ya. Apalagi kalau misalnya sekarang lagi pembatasan sosial, maka Hmm. ngomong sama cermin itu salah satu jawaban ya tadi Mbak Ya, Oki. atau latihan sama temen. Iya, latihan sama teman bisa bisa video Main role callan gitu play, ya. iya Kan sekarang benar-benar. zaman udah lebih canggih, teman-teman udah bisa misalnya teleponan atau mau bikin IG live di second account kalian juga nggak apa-apa sih. Iya itu nggak apa-apa banget, yang penting lancar ya nanti Iya betul. interviewnya. Oke, nah Mbak, ini ada juga yang nanya, masih dari another yang nanya kalau syarat misalnya nih ada pekerjaan yang dia syaratnya D3, Hmm. tapi kita nih lulusan SMK, apakah kita bisa tetap apply aja ataukah itu bakal tidak dilirik atau seperti apa kalau dari Mbak Oki sendiri? Oh, wah ini pertanyaan keren sih. Aku jadi inget. Jadi dulu itu aku kenapa ngelamar kerjanya banyak banget sampai 87 kali karena untuk lulusan D3 atau S1 yang kira-kira nyambung sama pekerjaan itu aku nekat aku apply. Oh gitu. Iya. Uh, jadi misalnya waktu itu pekerjaan, jadi gini Mas, sebenarnya untuk perusahaan itu ada posisi-posisi tertentu yang mungkin nggak buka lowongan di posisi itu. Misalnya udah keisi, jadi contohnya kita butuh lulusan S1 untuk jurusan atau D3 jurusan IT. Iya. Untuk pengalaman kerja untuk kualifikasi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita feeling apply aja deh. Sebenarnya tuh gini teman-teman, karena di awal tuh kan kita ibaratnya jangan kalah dulu sebelum perang ya, coba aja dulu gitu. Karena kan nggak ada salahnya apply, kan kita nggak buang-buang duit kan ibaratnya. Sekarang semuanya bisa lewat email gitu kan, atau mungkin ada yang masih kirim pakai pos ya, mungkin berapa sih ngeprint gitu kan, udahlah coba aja dulu gitu. Nah itu aku keterima kerja itu pas posisi harusnya yang dibutuhkan di 3, Oh tapi gitu. aku keterima dengan catatan Oh gitu. Jadi posisinya ketika lain. ketika setelah interview Mm-mm. baru dibilang kamu keterima tapi posisi lain gitu Mbak? Ya Atau jadi contohnya gini, waktu itu aku apply untuk posisi apa gitu, aku lupa, pokoknya syaratnya di 3, tapi aku apply aja kan. Terus tiba-tiba ditelepon sama HRD-nya, halo, ini dengan Mbak Sofi, kualifikasi kayak gini apakah benar gitu kan, memastikan dulu, oh ya benar gitu, ya maaf ini dari siapa ya, oh saya dari HRD dari perusahaan ini, kami untuk posisi kerja yang Mbak apply itu udah ada yang ngisi nih, tapi saat ini kami lagi butuh untuk admin komputer sama teknisi printer, kira-kira Mbak bersedia nggak ya daftar gitu. Jadi ternyata ada pintu lain gitu loh Mas yang masih kebuka karena kenekatan karena mungkin keberanianku untuk cobalah daftar aja gitu. Ternyata ada posisi lain yang
akhirnya setelah 87 kali itu aku keterima itu di situ gitu. Jadi apa ya, unik juga sih, lumayan kocak. Gara-gara mungkin apa yang ditulisnya harus D3 tapi aku play aja, ternyata ada posisi lain yang juga dibutuhkan gitu teman-teman. Oh, Jadi kita bisa sesuaikan juga ya sama kira-kira ini aku cocok nggak ya masuk di sini gitu. Kalau misalnya mau apply aja nggak apa-apa sih menurut aku. iya ya. Coba-coba Nah, aja. iya sih. Nah, makanya teman-teman kalau baru sekali dua kali terus kayak aduh kok nggak dipanggil-panggil gitu. Jangan patah semangat, Mbak Opi aja sampai 87 kali ya Mbak ya. Iya benar. Baru mendapatkan, dan itu pun dengan modal nekat, walaupun kualifikasinya D3, coba aja. Mungkin kan jalan rezeki kita di situ. Siapa tahu ya, kayak tadi Mbak Opi, kita malah bisanya karena itu kualifikasinya D3 tapi ada pekerjaan lainnya yang sebenarnya sesuai dengan kita dan memang apa namanya memenuhi syarat, ya mereka akan tawarkan juga ketika mereka melihat wah ini kandidat yang bagus gitu kali ya Mbak Opi ya. Iya benar banget. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan patah semangat, sekali lagi pokoknya bisa dilakukan, pokoknya tingkatin diri, fokus untuk bagaimana uh, mempersiapkan diri dengan baik maupun pada saat melamar kerja sampai pada saat kita interview ataupun nanti pada saat sudah mau akan mulai bekerja. Nah, Mbak, aku mau nanya, tapi bentar ya, aku mau kembali mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh aja langsung ke chat box ya, kita akan diskusi lebih lanjut bareng sama Mbak Opi. Nah, Mbak, kembali ke masalah pada saat pandemi seperti saat ini, yang mana kan semuanya berubah menjadi online ya, Mbak. Iya. Nah, kalau dari Mbak Opi sendiri melihatnya perbedaan yang paling signifikan terasa tuh ketika misalnya dulu offline dengan online tuh apa sih Mbak? Offline dengan online yang jelas kehadiran fisik kita ya Mas. Karena kita mungkin nggak bisa interview kerja secara tatap muka, berarti digantikan dengan teknologi gitu, dengan video call. Jadi seperti yang tadi, kebetulan adik aku SMK nih Mas, SMK apa namanya, adik aku SMK, banyak yang SMK, sepupu-sepupu aku juga lulusan SMK, kebanyakan mereka itu cerita kalau sekarang pandemi itu tesnya online, secara online. Dan benar, ternyata di tesnya itu secara lisan. Kayak misalnya yang tadi aku cerita, gimana kalau misalnya printernya paper jam, apa yang kamu lakukan kalau kamu bekerja di sini tiba-tiba printernya paper jam, gimana gitu. Kadang yang nanya kan emang galak ya Mas, kayak jutek gimana gitu. Nah itu kadang kita bikin drop tuh, tapi nggak apa-apa, pede aja jawab secara lisan. Sebenarnya kalau kita secara online gini tuh mungkin gugupnya lebih berkurang kali ya, sisi positifnya, karena kita nggak langsung ketemu secara tatap muka kan sama yang wawancarain kita. Itu poin plus juga sih. Terus kita juga bisa nyiapin mungkin catatan kecil di samping, kira-kira poin-poin apa aja yang sekiranya bisa kita omongin gitu. Kalau secara tatap muka kan kita nggak bisa bawa ini kan, catatan kecil gitu kan. Itu sih kalau untuk perbedaannya. Kemudian untuk tes, biasanya tesnya itu bisa dikirim lewat email juga sih, Mas Haikal. Pertanyaannya bisa lewat email. Iya, jadi kan biasanya ada tes seleksi kerja ya untuk praktek itu kalau SMK. Jadi itu biasanya mereka nanti saya kirim lewat email ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab gitu, dikasih waktu sekian hari, terus kemudian dijawab dengan email balasan kita. Oke. Nah, berarti emang sebenarnya dari segi positifnya ya itu tadi ya, wawancara online itu lebih meningkatkan sebagai kepercayaan diri ataupun sebagai persiapan diri juga ya, karena tidak perlu untuk Iya. ya siap-siap untuk berangkat pergi kemana gitu yang kalian Mbak ya. Jadi memang ada banyak waktu sebenarnya untuk kita lebih mempersiapkan diri untuk kedepannya untuk menghadapi si interview tadi. Nah, Mbak, Iya, tapi kalau sama tantangan yang dihadapi mungkin apa ada hal-hal yang mungkin akan wah ini sebenarnya juga bisa menjadi apa ya bumerang kembali nih buat teman-teman yang sebenarnya di masa pandemi jadinya online. kalau tantangan mungkin yang pertama koneksi ya Mas. Koneksi. Koneksi itu sangat berpengaruh. Jadi selama aku cerita-cerita sama adik-adik aku yang barusan ngelamar kerja dari SMK itu, mereka ini
selalu siapkan, jadi misalnya mereka pakai wifi, terus juga siapkan isi kuota dari handphone, untuk tether, itu sama mungkin ada cadangan satu lagi pinjem mungkin nomor orang tua atau apa dengan operator yang berbeda gitu. Jadi misalnya kita pakai operator A, kita harus ada cadangan untuk misalnya pinjem handphone orang tua bentar atau handphone kakak atau handphone siapa gitu yang operatornya lain gitu. Jadi kalau misalnya wifi-nya error, kita udah ada alternatif lain pakai handphone kita gitu. Pertama itu koneksi, terus yang kedua lebih ke kita harus proaktif untuk nanya kelanjutan proses seleksi kita. Jadi karena pandemi ini kan karena semakin mudahnya kita untuk melamar kerja, bisa kita kirim lewat email, mungkin saingannya jumlahnya lebih banyak, karena sekarang semakin gampang untuk apply kerja. Nah, itu kita harus rajin untuk menanyakan gimana nih status 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 lamarannya kita, apakah diterima, apakah lanjut, ataukah ditolak gitu. Itu perlu kita tanyakan ke saat kita wawancara. Jadi tips nih teman-teman, waktu pas nanti kita di akhir sesi wawancara, jangan lupa untuk nanya, Pak, Bu, kira-kira pengumuman untuk seleksi ini tanggal berapa ya, dan akan diumumkan jam berapa. Terus pengumumannya via apa ya? Apakah di telepon, apakah lewat WhatsApp, ataukah lewat apa ya? website perusahaan, seperti apa mekanismenya gitu. Terus jangan lupa tanyakan lagi setelah ini tahapannya akan ada apa? Apakah ada tes lanjutan atau mungkin udah selesai setelah ini langsung pengumuman. Dan jangan lupa minta kontaknya, kontak dari perusahaan, entah itu mungkin kontak WhatsApp atau mungkin lewat email atau mungkin nomor telepon. Jadi kita bisa kalau misalnya dijanjikan, oh Mbak nanti pengumuman tanggal 30 Maret ya gitu, jam sekian lewat website. Ternyata kok belum diumumin ya. Nah, kita ada nih backupnya CP perusahaannya, kita bisa tanyakan ke mereka. Jadi kalau misalnya kita nggak nanya nih teman-teman, kita nggak bakalan dikasih nomornya. Oke. Yang penting kita mau proaktif nanya, nanti untuk pengumuman kira-kira apakah ada CP yang bisa dihubungi gitu. Nanyanya dengan sopan, nomornya berapa ya Pak, Bu, atau alamat emailnya apa. Nah, itu kita catat. Jangan lupa setelah interview di perusahaan A, kita catat, kita bikin list, jadi kita tahu statusnya yang kita ditolak ditolak di perusahaan mana, yang digantungin gimana, harus kita telepon lagi, atau mungkin yang diterima harus ada proses selanjutannya gimana, itu kita harus catat teman-teman. Jadi kita tahu nih, kira-kira pintu mana nih yang masih kebuka buat kita, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita digantungin itu jangan kecewa dulu, karena sebenarnya kita masih bisa usaha untuk nanyain balik ke mereka, ini status kita gimana nih. Kalau emang ditolak ya udah ngomong aja ditolak gitu kan ibaratnya. Jadi kita bisa usaha lain kan, ngelamar di perusahaan lain gitu. Jadi jangan sampai kita lupa nih, kita udah kemarin apply di mana aja ya, lupa gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, karena rezeki kan harus dijemput ya gimana pun ya. Nah, salah satu caranya usahanya kayak gitu teman-teman. Dicatatin satu-satu statusnya kayak gimana, prosesnya seperti apa, itu kita harus memonitor ibaratnya gitu. Oke. Jadi emang catatan, apalagi kalau sekarang kan sebenarnya bisa di laptop juga ya. Handphone juga bisa, ya benar. Misalnya teman-teman nyatat udah daftar di sini, progresnya seperti apa, kayak gitu ya. Itu lebih akan memudahkan juga untuk misalnya tadi kita minta kejelasan, informasi, atau update-update tertentu dari pihak si perusahaan gitu ya. Nah Mbak, ini ada yang tanya dari small.me, nanya Kak, biasanya Kak solusi untuk orang yang nggak mudengan itu gimana ya? Ada solusi nggak dari Kak Opi misalnya? Kayak misalnya kita ya kurang mudeng atau gimana gitu? Nggak mudengannya itu dalam konteks apa ya? Jadi kayaknya sih ini ketika ditanya terus kita mudeng kali ya. Oh ini maksudnya gimana nih? Oh iya. Mungkin kalau waktu wawancara ya, waktu pas lagi sesi ngobrol kayak gini ya, mending ini aja, tanya aja jujur gitu. Mohon maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya gitu. Nah, kalau setelah kalian ngomong itu langsung pasang telinga tuh baik-baik, dia ngomong apa ya?
Atau mungkin kalau kecepatan, kita bisa kok bilang, mohon maaf Pak sebelumnya, apakah volumenya bisa lebih kencang, misalnya dia ngomongnya pelan, atau apakah bisa lebih di iniin lagi jangan terlalu cepat Pak ngomongnya gitu. Atau mungkin bisa pakai kasih contoh. Jadi ada tipe-tipe pewawancara yang mungkin nggak jelas kalau nanya Mas. Jadi misalnya gini, kamu kamu pengalamannya apa aja gitu, sambil sambil nanyanya sambil ngelihat CV kita tapi nggak natap kita gitu loh. Nah kalau misalnya posisinya kayak gitu, kita tetap perhatian penuh ke pewawancara, terus bilang, mohon maaf Pak, untuk pengalaman apa ya Pak? Pengalaman saya organisasi di sekolah, pengalaman praktek saya, pengalaman kerja, atau pengalaman PKL nih Pak gitu. Jadi diperjelas gitu supaya kita bisa lebih tepat untuk menjawab pertanyaannya dia gitu. Jadi mungkin nggak apa-apa kok kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa nanya, mohon maaf, maksudnya secara lebih jelasnya seperti apa, atau ada contohnya nggak Pak? Misalnya contohnya gitu kita nanya aja kalau emang misalnya nggak ngerti. Jadi dia bisa nangkep maksudnya kita kan. Esensi komunikasi kan sama-sama saling nangkep pesan masing-masing. Jadi kita ngerti apa yang dia maksud, terus bapak atau ibunya juga ngerti yang kita omongin gitu. Jadi sama-sama ngena gitu pesannya. Betul. Jadi tidak, sebenarnya bukan sesuatu yang terlarang ya untuk kita sebenarnya mengonfirmasi Terlarang ya. pertanyaan yang diajukan oleh interviewer atau si pewawancara gitu ya Mbak ya. Nah Mbak, nah ini pertanyaan terakhir mungkin dari aku, lebih ke kalau gitu ada nggak sih Mbak mungkin pesan-pesan buat teman-teman, barangkali jika sudah mau mulai interview atau ya mempersiapkan diri interview, apa saja yang mungkin dari Mbak pesan-pesannya agar lebih maksimal sampai di pada saat selesainya interview tersebut. Oke. Persiapan interview kita bisa catat dulu nih kira-kira kebutuhan kita atau kualifikasi perusahaannya itu sesuai apa enggak sama profilnya kita. Terus kira-kira tahapan seleksinya apa aja nih kita catat. Karena sekarang kan semuanya serba online. Biasanya perusahaan udah mencantumkan tahapan seleksi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kita siapkan. Misalnya CV kita udah paling update, terus kita udah siapin ada draftnya di email, jadi sewaktu-waktu kita butuh harus cepat kirim, kita punya datanya nih di handphone atau di laptop, bisa kita kirim dengan cepat gitu. Terus persiapan malam sebelumnya kalau bisa kita udah latihan dari jauh-jauh hari, kayak tadi latihan ngobrol, main role play, terus nggak gugup, nggak belibet kalau waktu ngomong. Itu juga sangat penting, terutama waktu tes interviewnya secara online kayak gini. Terus lebih ke itu lisan lisan itu untuk ceritakan pengalaman itu juga harus latihan juga. Perkenalan diulang-ulang, udah pokoknya orang rumah misalnya ngeluh kok latihan ngomongnya itu mulu sih, udah nggak apa-apa biarin aja gitu, yang penting kita lancar nanti waktu pas interviewnya. Terus kalau malam sebelumnya usahakan jangan tidur kemalaman, terus pastikan koneksinya juga semuanya aman, kayak gitu sih Mas. Kalau untuk waktu pas hari hanya itu ya kita berusaha sebaik mungkin, karena kan kita udah latihan, insya Allah nanti gugupnya juga bakalan berkurang. Terus kalau untuk tips secara umumnya nih teman-teman, jadi semasa kita sekolah, kita sebisa mungkin usahakan berteman dengan siapapun, dengan kakak kelas, dengan adik kelas. Ini nggak ada kaitannya sama aku introvert, aku ekstrovert gitu, nggak ngaruh ya teman-teman. Jadi koneksi itu sangat penting. Kenapa? Ini aku lumayan agak nyesel sih, karena dulu SMK aku nggak ikut organisasi apapun. Jadi aku itu cuman ikut kayak seleksi lomba, terus misalnya guru minta tolong ngerjain apa, aku bantuin gitu. Istilahnya kalau di kampus mungkin asisten dosen, nah kalau aku lebih ke asisten guru kali ya. Itu aku kan nggak ikut organisasi apa-apa, jadi koneksi aku lumayan kurang sih waktu lulus SMK itu Mas. Nah, sedangkan temen aku yang mungkin sekolahnya nilainya biasa-biasa aja gitu, bukan yang ranking atau yang kayak gimana, tapi karena temen dia banyak, kakak kelasnya dia kenal, jadi misalnya di lowongan kerjaan, ikutan ini nih,
lo ikutan ini aja nih, ada lowongan kerja baru nih gitu. Oh iya, di mana Kak gitu. Nah, itu kita bisa dapat infonya dari mereka gitu kan. Biasanya kan saling berbagi, apalagi kan sekarang grup banyak ya, grup WhatsApp, grup Line gitu. Nah, itu kalau misalnya kita punya banyak teman, itu bakalan ngebantu banget. Terus yang kedua itu koneksi sama guru. Koneksi sama guru itu, silaturahmi sama guru tuh dijaga benar sampai kita lulus gitu. Usahakan maksudnya tetap kayak keep kontak sama mereka, karena gimana pun guru kan banyak ngebantu kita ya untuk urusan misalnya rekomendasi pekerjaan, terus ada lowongan baru nih, karena mungkin guru tersebut lebih dekat sama aku daripada sama temanku, kira-kira cocok, Opi aku kasih tahu ya lowongan ini kayaknya kira-kira cocok deh buat Opi gitu. Terus bakalan dikasih tahu. Terus seandainya pun kita nggak langsung kerja atau kita mau kuliah, rekomendasi dari guru itu sangat penting teman-teman. Jadi karena dulu aku dekat sama guru BK, karena prosesnya dulu kan untuk masuk ke kuliah anak SMK biasanya mungkin kalau zaman dulu masih susah masuk kuliah ke negeri, tapi sekarang kayaknya lebih gampang. Nah, karena aku deket sama ibu guru BK itu, dia sangat ngebantu aku bikinin rapot online dan diupload secara di sistem pendidikannya Kota Yogyakarta. Terus akhirnya aku bisa keterima gara-gara menjalin silaturahmi sama guru gitu teman-teman. Jadi koneksi ke teman itu penting, koneksi ke guru itu juga penting, sama sering ikut acara kayak gini, sering ikut acara-acara webinar yang menambah pengetahuan kita, meningkatkan kompetensi sama skill kita, itu sangat berpengaruh terhadap terhadap latihannya kita juga, terhadap untuk nanti persiapan dunia kerja kita akan semakin matang karena kita rajin cari ilmu dari tempat lain. Jadi nggak cuma ngandelin dari sekolah aja nih teman-teman, karena sekarang kan sumber udah macem-macem ya, dari YouTube, dari ikut acara Instagram TV, atau misalnya IG Live, atau acara-acara lain, workshop kayak gini, itu sangat penting banget sih teman-teman. Gitu. Oh. Jadi jangan malas-malas cari info gitu. Betul-betul, siap. Nah, aku juga mau ini juga sih nambah, bener banget soal yang nambahin networking tadi. Jadinya emang perlu banget untuk kita betul-betul memupuk sebenarnya tali silaturahmi kita dengan teman-teman yang banyak, biar kita juga lebih bisa punya jalan jalan rezeki kita makin banyak juga gitu ya. Oke, karena kita waktunya tinggal 3 menit, aku mau ucapin terima kasih banget nih Mbak Opi untuk kesempatannya udah sharing soal Sama-sama Mas Haikal, aku juga senang banget ya, bisa cerita-cerita ke teman-teman. Semoga iya, jadinya ini insight yang sangat bermanfaat sih, bukan hanya buat teman-teman yang mungkin lulusan SMK saat ini menjadi sekolah siswa-siswi yang sedang di kelas 10 ataupun 11, maupun saya sendiri sebenarnya juga banyak banget nih Alhamdulillah. yang bisa diambil dari Mbak Oki. Nah, teman-teman, aku mau ingetin aja jangan lupa untuk nanti hadir di SMK Work Ready Virtual Conference di tanggal 27 Maret 2021 pukul 9. Nanti jika kalian tertarik silakan aja langsung ke rencanamu.id/workready. Jadi teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya kali ini udah ikutan nonton. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di waktu yang lainnya. Oke, saya Husain Haikal Hadar atau Haikal pamit undur diri. Ada Mbak Sofi juga, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih Bye. teman-teman, dadah.